Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Bakti Kananto dari PPSI 6A Universitas Muhammadiyah Purworejo ingin menyampaikan hasil dari artikel saya yang berjudul Analisis Majas dalam kumpulan lirik lagu Lascil dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di SMA kelas 10. Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan majas yang terdapat dalam kumpulan lagu Lascil. Yang kedua itu rencana pelaksanaan pembelajaran di SMA untuk kelas 10. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Objek penelitian ini sendiri adalah majas yang ada dalam kumpulan lagu Lascil. Fokus penelitian ini adalah analisis majas dalam kumpulan lagu Lascil. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan lagu Lascilnya itu sendiri yang terdiri dari 1. Diari Depresiku, Pedih, Sekuat Hatimu, Percayalah, Indahnya Perbedaan, dan Sadarkan Aku. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik simak. Teknik simak dilakukan dengan cara menyimak kumpulan lagu Lascil dan mencatat data-data penting. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi. Hasil analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penyajian hasil analisis informal. Majas yang digunakan dalam kumpulan lagu Lascil meliputi majas asonansi, anastrof, polisidenton, elipsis, eufemisme, litosis, pleonasme, perifrasis, prolepsis, paradoks, dan oksimoron. Yang kedua ada majas persamaan atau simil, metafora, alegori, epitet, hipalase, ironi atau sinisme atau sarkasme, dan satir. Latar belakangnya sendiri, untuk paragraf pertama saya mengambil tema dari musik itu sendiri. Di paragraf kedua, turun dari musik itu sendiri, terdapat unsur intrinsik dan unsur pembangun. Nah, di paragraf ketiga, unsur pembangun yang saya pilih adalah majas. Di situ ada pengertian majas, ada macam-macam. Nah, setelah dijelaskan materi mengenai majas, kemudian saya berlanjut ke tahap yang keempat. Sedikit penjelasan dapat menjelaskan dengan gaya mendominasi struktur puisi. Untuk paragraf selanjutnya, peneliti mengacu pada referensi yang disajikan oleh Goris Keraf mengenai majas. Nah, jenis-jenis majas itu menurut Goris Keraf yang akan menjadi alat bedah. Kemudian paragraf selanjutnya, kenapa kok saya tertarik untuk menjadikan lirik lagu sebagai objek kajian. Nah, untuk paragraf terakhir dalam penelitian ini, yang menjadi objek kajian penelitian merupakan kumpulan lirik lagu Lascil yang berjudul yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk metode penelitian, jenis penelitian ini seperti yang ada di abstrak tadi, kualitatif, data analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif, objek penelitiannya adalah majas yang ada dalam kumpulan lagu Lascil, fokus penelitiannya adalah analisis majas dalam kumpulan lagu Lascil, sumber datanya itu adalah kumpulan lagu Lascil, teknik pengumpulan datanya dengan teknik simak, teknik analisis datanya menggunakan analisis sisi. Hasil analisis sisinya adalah teknik penyajian hasil analisis informal. Kemudian untuk pembahasannya sendiri bisa teman-teman baca. Pada bab ini disajikan hasil pembahasan mengenai intinya itu di dalam lagu Lascil, di dalam kumpulan lagu Lascil itu terdapat majas retoris yang meliputi asonansi, anastrof, polisidenton, elipsis, eufemisme, litoses, pleonasme, perifrasis, prolepsis, paradok, dan oksimoron. Selanjutnya ada majas yang kedua yaitu majas kiasan yang meliputi persamaan atau simil, metafora, alegori, epitet, hipalase, ironi, sinisme atau sarkasme, dan satir. Hasil penelitian makna dan majas retoris kiasan dalam lagu Lascil meliputi majas asonansi, anastrof, polisidenton, elipsis, eufemisme, litoses, pleonasme, perifrasis, prolepsis, paradoks, dan oksimoron. Peneliti juga menemukan lirik lagu menggunakan majas kiasan yang meliputi majas persamaan atau simil, metafora, alegori, epitet, hipalase, ironi atau sinisme atau sarkasme, dan satir. Kemudian untuk pembelajarannya sendiri di kelas 10, untuk kegiatan awalnya itu nanti guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, mengajak kehadiran, aperepsi, motivasi, stimulus, menyampaikan tujuan pembelajaran, cangkupan, lingkup materi, prosedur pembelajaran, dan teknik penilaian. Kegiatan intinya sendiri itu ada 4M. Yang pertama itu mengamati,
peserta didik itu disuruh menonton atau mendengar video klip dari kumpulan lagu Lascil. Yang kedua itu peserta didik disuruh bertanya mengenai macas apa yang terdapat di dalam kumpulan lagu Lascil itu. Yang ketiga itu ada mengeksplorasi. Peserta didik nanti dibagi menjadi beberapa orang, kemudian mereka harus mengidentifikasi macas secara berkelompok. Yang selanjutnya itu ada mengasosiasi. Peserta didik itu menentukan dan menganalisis macas dalam kumpulan Lascil. Peserta didik menuliskan macas yang ada dalam kumpulan Lascil. Kemudian yang kelima itu mengkomunikasikan. Peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Yang terakhir ada kegiatan penutup. Peserta didik menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran. Setelah itu, gurunya memberikan umpan balik dan penegasan, menginformasikan pembelajaran selanjutnya dan menutup pembelajaran dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulan dari artikel saya, yang pertama itu pada kumpulan lagu Lascil terdapat macas retoris yang meliputi macas asonansi, anastrof, polisidenton, elipsis, eufemisme, litoses, pleonasme, perifrasis, prolepsis, paradoks, dan oksimoron. Yang kedua juga terdapat lirik lagu yang menggunakan macas kiasan yang meliputi macas persamaan atau simil, metafora, alegori, epitet, hiperlase, ironi atau sinisme, atau sarkasme, dan satir. Rencana pelaksanaan pembelajarannya disusun sesuai dengan kompetensi dasar 3.17, yaitu menganalisis unsur pembangun puisi yang terdapat di dalam pembelajaran pada kelas 10. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.